project pertama, kita sudah jadi official travel partner untuk Superhouse. Official nih. Official. Jadi kalau dicari di website-nya ada. Sudah ada. Emang ada nggak official? Oke, habis itu. Kalau ada politikus yang ke luar negeri untuk race, entah itu siapapun itu, sebenarnya bagus loh tujuannya kalau untuk studi banding gitu ya. Copenhagen itu 21 September. Ya. Nah, Berlin kan memang belum rilis date untuk 2026. Tapi kemungkinan mereka either di 21 juga atau mereka di 28. Kalau mereka di 28, lu ke Copenhagen dulu, habis itu ke Berlin. Oh iya, seminggu. Tapi ini nanti dicerca coach-coach juga. Enggak, kan tapering. Tapering ya? Welcome back to Cilepot, Cerita Lari Podcast. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan episode kali ini adalah kita akan membahas soal esensi esensi lari di luar negeri. Seperti apa? Karena kita sudah bersama dengan teman-teman dari Exploran. Ada Mas Faiz Kasmi, ada Kakak Agnes Yulia Fitriani, dan juga ada Stevigo dari Exploran. Jadi ini adalah sebuah entity baru di mana akan bisa membawa teman-teman explore sambil lari di luar negeri. Kita bahas lari di luar negeri dulu, karena masih banyak orang yang bilang, lari ngapain jauh-jauh, di Indonesia aja gitu loh. Coba masing-masing bisakah memberi alasan yang kuat kenapa kita harus bisa berlari di luar negeri? Kenapa? Gua duluan. Iya lu. Maksudnya kenapa kita harus lari di luar negeri gitu loh? Kalau dari sisi kita banyak di belakang layar ya, kalau gua. Lebih ke kayak benchmarking ya, atau kita belajar lah. Jadi kalau sebagai di belakang layar yang juga penggiat lari, gua ngeliatnya belajar. Race di luar itu kayak gimana sih, preparation, peserta dan sebagainya. Nah itu kalau dari sisi race di negara. Tapi kalau gua sebagai peserta, ya memang beda. Memang beda. Dari sisi crowd, dari sisi cuaca, weather, itu beda banget. Dan beda. Sebeda itukah Mas Faiz? Ini kan udah berpengalaman bawa orang lari ke luar negeri nih. Ya kalau kita larinya di Eropa, di Amerika memang beda banget sih. Karena kan biasanya kalau race di luar negeri itu jarang di summer. Pasti either di spring atau di autumn, di mana suhunya memang lebih rendah daripada suhu di Indonesia. Jadi kalau dari segi perbedaan cuaca emang beda. Iya. Kalau kita kan summer terus tiap tahun. Wah, forever summer. Average summer. Terus gimana, Mas? Kalau aku sendiri kan sebenarnya esensi lari di luar negeri itu sebenarnya kalau dari awal dulu kan memang sering travel ke luar negeri gitu loh. Karena juga sebagai pelari, ya setiap kali traveling itu pasti ngelihat, oh, gue nginepnya hotelnya di mana. Di situ bisa lari di mana? Rutenya kemana? Yang di packing sepatu lari gitu loh. Mau nggak mau jadinya ke bawah gitu loh. Nah, belakangan berkembang lagi tuh. Jadi bukan cuma nyari rute lari, tapi juga nyari pas gue lagi travel ke luar negeri itu ada race nggak gitu loh. Maksudnya ya sekalian aja kalau memang ada race ya gue sekalian lari di situ gitu loh. Nah, itu yang kemudian jadi habit, malah berubah lagi setelah perubahan berikutnya. Justru liburannya gue nyari tanggal maraton dulu di luar negeri gitu loh. Itu kan seperti itu Bu Agnes yang dijalanin belakangan ini. Kayak tiap tahun ada aja race ke luar negeri gitu. Iya loh. Sekalian liburan. Sejujurnya, kalau aku nggak lari ya, itu kayaknya nggak kemana-mana deh, No. Jadi pribadi yang kuper. Jadi pribadi yang Ibu di rumah Indonesia tangga aja, ibu banget rumah gitu tangga ya? yang kalem gitu. Ya sekarang masih kalem sih. Terus, cuman Kalau sejujurnya lagi tidur, kan? Kalau lagi nggak tidur dan makan. Gitu. Sejujurnya kalau bener loh, kalau nggak ada race atau olahraga lah ya, nggak lari doang gitu kan, itu kayaknya nggak kemana-mana deh aku. Terus kenapa harus, ya nggak harus sih ya, maksudnya kenapa pilih ke luar negeri juga, tadi bener juga sih dari sisi cuaca, kualitas jalan rayanya, vibe-nya, terus ada challenge-challenge ya, kalau misalnya WMM kan kita harus ngumpulin
medals. Terus kalau super half juga, kalau dulu kan harus dalam rentang waktu berapa lama kita harus selesaiin tuh semua gitu. Jadi kalau kita yang olahraga pasti suka tantangan lah ya, maksudnya kayak gitu-gitu kan jadi sesuatu yang kita juga pengen ngumpulin medalinya lah, terus experience-nya juga beda, terus bisa ajak keluarga juga sekalian jalan-jalan, kulinernya. Tapi pada akhirnya setelah berapa kali race di luar negeri itu, selain dari pengalaman larinya yang didapat selama ini itu apa pengalamannya untuk seorang kakak Agnes? Medali, pisang. Pisangnya beda ya? Pisangnya beda. Enggak, justru kalau pisang di Eropa malah kecil-kecil. Waduh, Karena udah dipotongin kan? Karena udah dipotongin. ya dipotongin. Kalau di sini pisang, kalau di Amerika banana ya, beda ya? Oh, benar. Rasanya udah beda kan? Benar sekali. Selain itu apa lagi? Selain pisangnya. Terus selain itu ya jadi open minded juga ya, maksudnya kita jadi belajar budaya di sana. Pelari di sana tuh justru kayak misal di US deh. Pelari di sana sepatu karbon juga jarang aku lihat kalau race. Terus kalau pakai jersey udah seadanya. Maksudnya padahal jersey yang mahal itu juga dari sana ya, ibarat kata. Cuman di sana murah kelihatannya kayaknya. Iya, nggak tahu juga tuh. tapi lihat mereka lari-lari aja, nggak harus Culture, nggak harus kayaknya aku harus pakai sepatu itu biar kencang, gitu-gitu kayaknya enggak. Karena mungkin memang ya balik lagi nih, cuaca mendukung, fasilitas mendukung. Jadi bagus juga lah kalau misal memang ada ini kalau nggak serp dipotong aja ya. Loh gitu. Belum udah Jadi kalau ada politikus yang keluar negeri untuk race, entah itu siapapun itu, sebenarnya bagus loh tujuannya kalau untuk studi banding gitu ya. Karena balik lagi kan, kalau lihat di sana bagus, kenapa nggak bisa di copy paste ke Indonesia? Ibarat kata kan begitu. Dari sisi penyelenggaraannya sendiri gitu lah. Kalau misalkan Coach Nevi deh ngeliat gitu, sisi penyelenggaraan event luar negeri itu apakah bisa? Nah tadi bicara soal benchmark gitu loh. Oh, mic-nya agak geser sedikit ke kiri kok katanya kok. kurang ke sini. Mana? Kiri ya, boleh kiri. Nah, nggak apa-apa. Apa-apa santai aja udah sambil podcast gitu kok. Sambil tadi kan Coach Nevi bahas masalah benchmark gitu ya. Kalau kita bisa melihat kira-kira apa yang bisa di benchmark dari luar negeri untuk dibawa ke sini. Gitu. Overall edukasi ke masyarakat sih kalau menurut gua. Terus di kota manapun ya, kalau di Indonesia itu edukasi ke masyarakatnya masih kurang. Jadi kalaupun kita sebagai penyelenggara rapi banget, tapi kalau dari masyarakatnya nggak support, akan susah, akan berantakan. Lu mau serapi apapun, maksa sebanyak apapun, balikin sebanyak apapun, tapi kalau masyarakatnya nggak mendukung, ya akan tin dan sebagainya, akan repot sih. Yang gue lihat salah satu perbedaan itu, nggak semua di luar juga 100% rapi dan sebagainya, pasti tetap ada celah. Tiba-tiba orangnya berenang itu juga tetap masih ada meskipun di BNM. Tapi mostly gue bilang masyarakatnya itu support, jadi kita happy. Nggak cuma keluarga yang datang untuk support, tapi benar-benar seluruh jalan itu keluarga sekitar. Nah itu kayaknya yang harus diedukasi, poinnya lebih di situ. Nah, kalau RM race management di Indonesia udah jago-jago semua lah, jadi mereka udah ada. Hanya tinggal partisipasi di dukungan masyarakat. Jadi lebih operasi banget bahasa dulu ya. Tapi benar, soalnya kalau di luar itu, apalagi kalau kita ngomong BMM ya, mereka tuh kayak masyarakat kotanya melihat race itu sebagai festivalnya mereka gitu loh. Ini festival yang mereka jalan sama keluarga untuk support gitu loh. Bahkan kalau misalnya nanti pada saat kita coba naik angkutan keretanya gitu, banyak mereka yang berkeluarga terus mereka bawa support, cardboard support gitu untuk keluarganya gitu. Jadi benar-benar mereka ngelihatnya ini sebagai festivalnya kotanya mereka gitu loh. Iya, bahkan nyediain di depan, misal kalau depan rumah mereka lewat nih, rutenya lewat, mereka juga menyediakan refreshment gitu. Seniat itu sih. Kalau di sini apakah itu sudah mulai tradisi itu? Kayaknya kalau kita lihat kan race di sini kan sudah mulai banyak yang seperti itu nih. Tapi sebenarnya ada satu sentuhan yang kurangkah kalau kita lihat dari race di sini yang paling nggak bisa kita adaptasi nih dari luar gitu. Faiz gimana ngeliatnya? Kalau gue sih ngelihatnya mungkin benar-benar balik lagi tadi ke support keluarga sih. Kayak misalnya gini, coba tanyain ke diri masing-masing deh. Kalau gue lagi race, bapak ibu gue
ikutan nonton nggak gitu loh. Enggak, bapak ibu gue masih ngomongnya ngapain Nyokap dari gue. jauh-jauh. Ikutan nonton nggak gitu. Kalau di sana tuh kayak kalau misalnya kita lihat kalau misalnya pas lagi finish Berlin Marathon misalnya begitu ada satu keluar gitu terus kayaknya disambut kakek nenek anaknya segala macam tuh bawa bunga gitu dan itu kayak semua orang gitu loh, bukan satu atau dua gitu loh. Hampir semua peserta lokalnya itu pasti ada keluarganya yang nyambut gitu loh. Betul. Nah, kalau misalnya di sini kita Jakarta misalnya ada race yang 31.000. Bayangkan kalau 31.000 orang masing-masing ada 2 orang aja kalau anggota keluarganya yang datang. Berarti kan udah ada 60.000 penonton gitu di pinggir jalan. Gitu. Almost 100.000 orang lah. Iya, gitu loh. Berarti ya, ini kembali ke bagaimana, apakah itu harus dari pelarinya sendiri sih, Kakak Agnes, untuk bisa ngasih tahu circle terdekatnya dulu gini, kita tuh mau lari loh gitu, sambut gua atau gimana, atau supaya paling nggak habit-habit itu terwujud gitu loh. Sebenarnya gimana ya, itu kan culture yang pelan-pelan mungkin akan segera terbentuk ya di Indonesia. Apalagi kita lihat sekarang CFD aja udah makin rame, penuh banget. Berarti kan positif gitu loh. Berarti ini nggak cuman pelari-pelarinya aja yang memenuhi CFD, tapi juga para keluarga itu tuh paling nggak cobain dulu deh, jalan dulu. Terus kan jadi ngelihat nyatanya kan, bukan cuma sekedar di sosmed, bukan sekedar konten-konten yang berkeliaran di dunia maya gitu ya. Tapi mereka juga merasakan experience-nya. Ternyata kalau jalan pagi-pagi bareng keluarga tuh happy juga ya. Abis itu ngopi, abis itu breakfast bareng gitu-gitu. Jadi dari situ harapannya mungkin gimana ya, jadi ngerti gitu, oh pelari tuh happy-nya di situ ya gitu. Oh ternyata lari 5K tuh luar biasa ya. Jadi kan dari situ jadi kayak lebih appreciate gitu. Apakah semangat itu yang dibawa dua entitas ini, Cerita Lari sama 99 untuk bikin, oh bisa nih kita bikin Explorer nih. Sebenarnya gimana sih awalnya pada akhirnya tercetus Sebelum saya ngelanjutin yang tadi, jadi harapannya dengan Explorer ini kan semakin banyak orang yang lari di luar negeri. Otomatis benchmark itu nggak cuma dilihat dari penyelenggara atau orang tertentu. Hopefully semua pelari bisa, otomatis kan ke bawah tuh. Dia ngerasain jadi, oh ya ternyata bener ya lari di luar tuh enak-enak gini. Jadi at least mulai dari circle-nya mereka kecil, terus ke teman-teman dekat. Nah harapannya akhirnya ke publik. Nah itu kenapa kita bikin Explorer. Oh, asal muasalnya gimana ketemuannya dulu deh kan? Ceritanya biasanya seringnya di situ tuh. Ketemuannya gimana? Siapa yang mau cerita duluan? Mas Faiz cerita deh boleh. Asal muasalnya gitu, kita bikin yuk. Sebelumnya sih Cerita Lari dan 99 VR kan kita pernah bikin kolaborasi, bikin virtual race untuk ya menyambut UMM gitu kan. 2022 ya nggak salah. Kita udah bikin kolaborasi. Jadi dari situ mulai kenal secara personal, sering ngobrol, sering ya berbicara tentang visi misi dan kok kayaknya nyambung gitu loh. Dan gayung bersambut, jadi sempat cerita sih kalau sebenarnya marketnya kita itu gede gitu, nggak cuma di UMM gitu kan sebenarnya. Market race yang di luar itu besar gitu loh. Tapi frankly speaking kita kalau aku dulu di Cerita Lari itu kayak ngurusin UMM aja udah full banget gitu loh. Jadi kenapa nggak kepikiran waktu itu, ya udah kita coba ngajak 99 VR untuk kolaborasi, karena aku ngelihat ada expertise lain yang dimiliki oleh 99 VR yang nggak dimiliki oleh Cerita Lari gitu, terutama gitu. Ya terutama dari sisi digital experience-nya mereka gitu loh. Kalau aku di Cerita Lari kan semuanya serba manual, bapak-bapak gaptek lah. Gue nggak ngomong lah ya. Belum ngomong kan? Nah, apakah benarkah seperti dan digital apa yang diperkuat dari 99 VR sebetulnya? Kami kolaborasinya dari 99 VR lebih ke support system. Jadi kita mau coba semuanya itu dibawa serba otomatis. Mulai otomatis bukan berarti daftar otomatis kebayar ya, enggak ya, tetap harus transfer kan? Bayar. Jadi otomatis. Auto debit. Dalam arti kita siapin website, Oke. semua informasi ada di sana, mulai A sampai Z, let's say race-nya di mana, bahkan map-nya mereka tinggal klik, kemudian tadi cut off time dan sebagainya, start dari mana, finish di mana, hotelnya di mana, dan semuanya itu lengkap. Bahkan ada
beberapa destinasi wisata yang kita juga provide di situ. Jadi kalau lu ke sana mau ngapain nih, kita udah provide semua di situ. All information ada di situ lah. All Ya? information, termasuk payment. Kalau tadi disampaikan Mas Faiz masih ke manual, kita udah dengan payment gateway. Artinya lu buka, cocok, langsung eksekusi juga bisa. Bisa cicilan juga, bisa DP juga, dan semuanya itu akan otomatis by system. Termasuk ketika reminder dan sebagainya, confirmation, itu semuanya ada di sistem. Oke. Dari pandangan pelari seperti seorang Kakak Agnes sendiri, bagaimana tanggapannya? Ini luar biasa ya, karena dua-duanya ini adalah top of mind di Indonesia. Yang satu top of mind buat kalau UMM, lari di luar negeri ya, cerita lari siapa yang tahu sih. Terus kalau 99 VR juga, apalagi zaman pandemi itu booming banget tuh lari virtual. Terus dulu emang aku juga suka, aku dan suami ya, suka ngumpulin medali. Jadi kayak kan ada challenge-challenge-nya tuh, koleksinya untuk beberapa series gitu-gitu. Jadi ini luar biasa sih perpaduan yang menarik. Boom. Nah, sebenarnya ada fun fact yang seru. Kenapa tuh? Cerita lari sama 99 VR kurang lebih lahirnya sama. Jadi kita sebaya 2017. 2017 ya. Teman seangkatan. Kemudian logonya kita, color template-nya juga sama, merah dan hitam. Merah hitam putih. Jadi merah hitam putih. Jadi begitu kita bikin logo, udah nggak usah Gampang bikin yang semua. lain. Emang jodoh. Putih. Ditinjau dari sisi feng shui gimana? Bisa menambahkan nggak? Dari Coba wetonnya dari sisi pace bagaimana itu rencana apa? Kira ada perpaduan warna apa? Elemen apa yang dikuatkan? Kira-kira dia bisa menambahkan? Ibu Agnes begini ya? Iya. Ada apa nih? Apakah dari sisi pace dan segala macam itu dikuatkan? Tapi gini. Yang kita tahu ya sekarang ya, keluar negeri itu WMM, keluar negeri itu lari maraton gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat dari visi misinya Exploran sebetulnya ingin mencoba untuk menambahkan referensi gitu loh. Keluar negeri itu nggak harus WMM, bahkan keluar negeri nggak harus kalau lari keluar negeri nggak harus WMM, lari keluar negeri nggak harus maraton. Nah, gimana menurut pandangannya Kakak Agnes gitu loh? Di tahap apakah memang pelari ya emang harus punya mindset seperti ini gitu loh. Jadi pada akhirnya lebih luas lah atau gimana? Gini, sekarang kan udah mulai banyak ya yang mulai ikutan lari gitu ya. Baru mulai nih, bahasa kerennya newbie. Pelari baru. Mereka tuh nggak serta-merta lari tuh mau langsung full maraton gitu. Kan ada yang ada. Cuman mulai kan. Aku udah menahan loh. Tapi kan ada orang yang aku kalau belum 10K-nya belum segini waktunya, nggak mau half maraton gitu. Dulu aku gitu, kalau aku gitu dulu. Jadi kita mulai 3 kilo dulu di treadmill gitu. Kalau aku ya, berkaca aku Agnes yang beberapa tahun yang lalu baru mulai lari itu gitu, treadmill 3 kilo, oh kuat. Ikut race 5K, oh kuat. Terus abis 5 nggak langsung 10, 8 kilo dulu, ikut race 8 kilo, oh bisa ternyata. Terus berjenjang sekali. 10K, iya. Jadi semua ada milestone-nya. Jadi maksudnya aku kalau berkaca loh, mungkin pelari sekarang ada yang begitu. Keinginannya ada nih, pengen lari di luar negeri, pengen ngerasain vibe-nya race gitu kan. Terus pengen jalan-jalan, berkedok lari. Wah, ini kalau udah masalah berkedok ini agak sedikit sensitif nih. Duitnya ada, ya why not ya kan. Terus ada cerita lari dan Exploran. Jadi ya udahlah daftar aja. Kok langsung hard selling? Emang tujuan podcast itu sebenarnya hari ini ya. Nggak, jadi maksudnya lebih ke situ sih. Nggak semua orang kan pengen langsung full maraton. Nah di sini ada solusinya nih teman-teman. Seperti apa solusinya? Kira-kira sepertinya akan lebih cocok kalau kita bahas dan kupas tuntas lebih dalam di sesi kedua Cilepot bersama dengan teman-teman dari Exploran. Ada Mas Faiz, ada Coach Stevi, dan juga ada Kakak Agnes Yulia Fitriani. We'll be right back after this, masih di Cilepot Cerita Lari Podcast. Welcome back teman Exploran. Oke. Apa kalimat bunga yang benar? Oh iya.
dia ternyata yang ngeheng. Keinget itu Firza kalau opening teman peduli. Oh iya. Dengan festifnya wajah. Gitu-gitu mau acara dia lagi ke depan. Welcome back to Cilepot, Cerita Lari Podcast. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan tadi kita sudah mencari tahu kenapa harus lari di luar negeri. Dan manfaatnya seperti apa. Apalagi tadi. Dan kita sudah mencari tahu kenapa harus lari di luar negeri. Dan solusinya ada di Exploran. Tapi kita ingin cari tahu ada apa aja di Exploran. Masih bersama dengan Bos Tevi, Mas Faiz, dan juga Kak Agnes di Cilepot Cerita Lari Podcast dengan Exploran. Oke, jadi di Exploran ada apa? Exploran untuk proyek pertama, kita sudah jadi official travel partner untuk Super Hub. Official nih. Official. Jadi kalau dicari di website-nya ada. Sudah ada. Emang ada yang nggak official? Oke, habis itu. Itu kan ya dulu. Oke. Nggak bahaya dah. Ya namanya juga. Oke, lanjut gimana kok? Ini dari Super Hub nih. Ya. Official travel partnernya Super Hub. Ya. Oke. Jadi kalau plan ke depan besarnya Cerita Lari udah fokus sama WMM. Nanti event-event di luar non WMM akan lewat Exploran. Proyek pertama Super Hub. Emang Super Hub tuh kenapa menjadi pilihan untuk yang pertama dibawa sama Exploran gitu loh? Oke, Super Hub itu kan sebenarnya satu entity baru juga sih yang baru muncul sih. Dia seperti WMM tapi hanya untuk half marathon dan dia ada di 6 negara. Gitu. Jadi seperti WMM tapi versi half marathonnya. Gitu. Sama bergengsinya, sama challengingnya, dan mereka sih promisnya menjadi perjalanan yang lebih menarik gitu loh. Karena di kota-kota di Eropa yang bisa dibilang indah gitu. Seberapa cantik Bu Eropa, Bu? Udah pernah ke daerah-daerah Eropa tuh kemana? Nah, kebetulan belum pernah ke Eropa. Oh iya? Makanya tadi aku bilang kan. Ini virgin. Iya, aku bilang kan, seandainya nih aku nggak lari, nggak olahraga, kayaknya kemana-mana deh hidupku. Di sini aja udah. Waduh, emang berarti kalau nanti ada Super Hub, nanti kan banyak kan Eropa nih, ya kan? Yes. Nah, bisa disebutkan apa aja ujian Super Hub? Oke, jadi ada Lisbon. Terus ada Prague, terus ada Berlin, terus ada Cardiff, ya bener ya? Ini ujian. Oh ya Copenhagen. Van of Friend dulu boleh nggak? Van of Friend dulu. Van of 50, Valencia sama Bandung. Iya Valencia. Lolos ya. Oke, pertanyaan sudah terjawab. Jadi 6 kota itu di Eropa semua. Yes. Oh, ada satu di Inggris lah ya. Inggris. Satu di masih Eropa, sorry. Inggris Eropa, betul. Dan ini berarti kenapa kota-kota tersebut menarik buat dikunjungi tuh Mas Devi? Kalau misalkan udah dilihat nih, pasti kan lihat dulu dong kota-kotanya gitu. Wah, ini menarik nih gitu. Eropa selalu menarik di setiap kota. Baik yang sejarah, bangunan kuno dan sebagainya. Dan keenam ini kalau kita pelajari di awal kemarin punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kayak Lisbon itu seri pertama itu kita startnya dari jembatan beberapa kilo di atas jembatan terus rutenya menurun jadinya karena poin to poin. Kemudian Valencia ya siapa yang nggak tahu Valencia. Jadi masing-masing punya daya tariknya sendiri-sendiri sih begitu. Nah daya tarik nih berarti kan dari sisi daya tarik wisata experience yang memang beda gitu. Tapi kalau buat para pelari yang kalau tadi sempat dengar di sesi pertama kan cuaca. Nah, kalau cuaca berarti kan mendukung banget tuh. Yes. Karena saya tahu kan ibu larinya tidak nyantai ya, istilahnya. Santai tapi menurut kebanyakan orang kok bisa sesantai itu. Itu lari fun loh. Oh, di depan. Fun. Pasti kan di depan. Di depan. Nah, itu. Untuk dari seorang kacamata pelari performance lah. Maksudnya ya kita tahu Kakak Agnes ini kan latihan intens, terus udah gitu kan juga pasti ingin mencari hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya progres diri lah gitu. Betul. Apakah Super Half ini bisa menjadi opsi yang cocok banget gitu? Betul. Kalau aku lihat-lihat di YouTube lah, maksudnya cari tahu tentang Super Half ini, itu tuh mendukung banget buat cari personal best. Jadi menurutku speed and sightseeing
Jadi apa ya, kita cari personal best, mudah-mudahan dapat. Tapi juga sambil keliling gitu. Lari kan enaknya gitu ya, bisa keliling kota dengan lari gitu. Bonus medali. Bonus medali dan pisang. Ya, balik lagi. Pisang Eropa. Aduh, bahasa bahasa kalau di negara-negara lain tuh bahasa pisang kamu taunya banana doang gitu. Tapi nanti dari sisi traveling arrangement itu akan seperti apa tuh Mas Faiz kalau boleh tahu? Kalau misal jalan sama eksploran gitu ya. Seperti biasa sih kita hanya memang menawarkan entry sama hotel sih ya. Jadi runners memang diberi kebebasan untuk mengatur perjalanan mereka sendiri ke sana gitu. Tapi kita akan make sure kalau ketika mereka sudah sampai di kota tersebut, kita akan handling mereka, memberikan apa namanya service yang excellent lah buat mereka supaya mereka bisa menikmati perjalanan mereka di kota tersebut, bisa lari dengan santai, nyampe target masing-masing gitu loh. Kembali kan apalagi kalau misalkan nanti Kak Agnes tertarik ke sana nih, Kak Agnes tertarik kan pasti kan for the first time ke Eropa kan pasti bingung kemana dulu betul. enaknya gitu. Iya, kan biasanya bahasa Jawa Semarang ya. Sana nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Raiso bahasa Inggris, Raiso bahasa Inggris, Nah, nanti iya. bingung kemana gitu. Emang sebenarnya kalau udah sampai di tempat di Eropa gitu, nah pasti kan akan minta tips nih. Ke sana tuh enaknya bawa apa aja sih yang mesti dipersiapkan gitu Mas Faiz? Kalau di tempat-tempat seperti itu gitu loh. Bawa euro. Ya pasti. Bawa duit itu pasti. Kartu kredit. Perlengkapan. Kartu kredit papa. Yes, harga nggak masalah. Harga nggak masalah. Yang penting dibayarin. Iya itu. Yang mesti dipersiapkan apa? Paling nggak dari sisi pelarinya itu sendiri lah. Yang paling penting sih sebenarnya, kalau dari awal sebenarnya paling penting ngurus visa sih. Yes. Itu penting banget sih, karena kita ada beberapa kali kejadian runners mau berangkat ke luar negeri kemudian visanya nggak di-approve dan last minute gitu nggak di-approve-nya. Jadi nggak bisa berangkat gitu loh. Jadi memang mereka harus mempersiapkan dari awal, itu benar-benar harus serius gitu ngurusin visa, tiket, booking, dan bikin itinerary. Nah itinerary itu yang kita akan bisa bantu gitu loh. Karena kan biasanya ketika mereka pergi ke Eropa, jarang banget mereka cuma stay di satu negara atau satu kota. Pasti mereka akan pindah-pindah. Nah itu kita bisa kasih advice. Enaknya kalau misalnya abis dari Lisbon kalian kemana, supaya mereka bisa ngatur travel mereka itu efisien gitu loh. Iya. Dan aku dulu ada pengalaman salah satu runner yang berangkat UMM ke Berlin. Eksklusifnya. Ya. Terus dia abis dari Berlin ke Prancis, abis itu dia mau pergi ke Turki, terus mau pergi kemana, kita lihat tuh kok kayak bolak-balik begini ya perjalanannya gitu, nggak sangat efisien gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya lu pindah dari sini gitu, lebih enak gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi sama dia, karena dia pada saat dia bikin planning itu dia cuma berdasarkan apa yang dia tahu aja, tapi nggak melakukan riset yang spesifik gitu. Padahal sebenarnya kan kalau lu memang nggak tahu, tanya aja sih gitu loh, kita bisa kasih advice gitu loh. Bisa konsul ya. Tanya aja sih kenapa? Ya. Tapi pada itu yang akan teman-teman explorer bantu konsepnya seperti itu. Betul. Dan kalau boleh tahu kenapa Super Half itu menarik ya, untuk diikutin gitu? Karena kan kalau kita tahu UMM nih udah selesai dapat sesuatu. Ya. Nah, kalau Super Half ikut dapat sesuatu nggak? Sama. Oke. Jadi kenapa kita selalu bilang ini sebenarnya WMM versi HM? Karena kurang lebih semuanya sama. Ya, sekarang WMM udah nambah jadi 7 dan 8. Super Half tadi 6 kota. Kemudian ketika kita komplit semuanya, kita akan dapat medali ke-7. Itu disebutnya super medal. Sama juga ada. Terus yang lebih menarik, kita punya namanya super passport. Kalau di Super Half, jadi kayak ya buku, setiap kita finish dapat stempel. Nah itu super passport hanya ada di Super Half. Kita collect ke semua city-nya. Jadi sebenarnya euforianya ininya sama, benefitnya sama. Tapi gimmicknya tambahan itu ada super passport, yang ini kalau memang nggak ada. Ada, gitu aja. Dan ini ada super passportnya. Tapi kalau bicara soal kategori half maraton gitu ya, kayaknya ini cocok untuk ditanyakan ke Kakak Agnes nih. Kalau saya soal half maraton, kayaknya kalau kita mau posisinya mau lari half maraton tuh mau dapat predikat kenceng di half maraton, itu kayaknya lebih apa ya istilahnya ya, lebih menantang dibandingkan kategori maraton nggak sih untuk larinya? Atau gimana tanggapan Kak Agnes mengenai half maraton itu sendiri gitu?
Iya, kalau half marathon kan mungkin dari segi persiapan, ini aku bukan coach ya, maksudnya Berdasarkan pengalaman. experience aja, itu lebih pendek masa latihannya dibandingin full marathon, ya kan? Secara persiapan lebih singkat, kemudian secara hari H juga kayaknya nggak senervous full marathon gitu kan. Ibarat kata kalau kita udah biasa full marathon, ini kalau ngomongin udah biasa full marathon ya, itu juga anggapannya lah, minimal long run aja gitu kan. Iya, Part of long run training. long run CFD. Long run weekend, ya kan, long run weekend nih gitu. Bahkan ada yang mungkin tertantang juga nih dalam setahun atau dalam kurun waktu yang sempit nih, aku harus kelarin semua, itu juga mungkin, itu juga memungkinkan gitu Masih loh. possible. Kalau full marathon kan nggak memungkinkan, jadi badan kita rusak dong. Kalau aku pribadi ya membatasin tuh full marathon tuh paling nggak maksimal 2 kali deh setahun, jangan lebih gitu. Karena ini balik lagi ke badan masing-masing ya. Kayak sayang aja badannya, kan udah nggak muda lagi. Tapi metabolisme Edge masih muda dong. Oh jelas. Itu. Karena apa? Olahraga. Kalau pelari flexingnya di situ. Dan memang paling tidak kalau ikut di Super Half tuh ya effort afternya kan biasa apalagi. Iya, recovery-nya lebih cepat dibandingin full marathon, jelas. Oke. Dan dengar-dengar katanya ini ada yang menarik di situ nih. Kalau di Super Half tuh ada yang back to back experience back to back half marathon tuh bisa terjadi. Nah, itu di mana itu? Mas Rev ya bisa 2026 ada back to back di Praha. Itu situ hari Sabtu. Besoknya hari Minggu ada di Berlin. possible dua-duanya dilakukan. Possible. Jadi dari sistem mereka memungkinkan. Jadi Memperbolehkan bagi runners yang daftar dua-duanya, jadi setelah dia selesai Praha, kan start jam 10, jam 11, jam 12 udah kelar. Kemudian nanti mereka jam 3, jam 4 sore mereka bisa pindah naik kereta ke Berlin. Cuma 4 jam perjalanan. Nah, kemudian mereka memberi kesempatan untuk bisa ambil respect di hari Minggu pagi. Nah, biasanya kan kalau race itu respect collection-nya tutup sehari H-1 udah tutup kan. Nah, ini khusus untuk Berlin. Mereka ada special respect collection bagi runners yang ikut Praha. Jadi bisa dimungkinkan mereka ambil respect pagi-pagi di Berlin Minggu pagi, mereka langsung ikutan race gitu loh. Privilege itu berarti ya. Iya. Nah, kalau dari Explorer membantunya lebih dari itu kah? Ya, ini yang penting kalau kita udah berangkat sama Explorer nih gitu misalkan nanti. Yang pasti sih kalau ngambil respect kan nggak bisa diwakilin ya. Jadi khusus untuk kita juga nanti akan menyediakan paket yang mau back to back Praha Berlin itu nanti include dengan tiket keretanya gitu. Jadi kita urusin juga supaya mereka kita pergi dari Praha ke Berlinnya juga bareng-bareng gitu. Jadi udah semuanya istilahnya udah tinggal beres, udah tinggal siapin latihannya aja. Gitu loh. Dan visanya juga sekalian. bagi saya yang malas banget nih birokrasi visa tuh. Birokrasi visa males ya. Nah, kira-kira mau kemana dulu nih Kakak Agnes kalau Lisbon. Virgin Eropa nanti. Virgin Eropa. Udah research sebelum kira-kira di Lisbon tuh ada apa? Di Lisbon ada jembatan yang susah banget tuh nyebutnya ya. Jembatan apa tuh? Ponte apa itu? Ponte de Abril ya. Ponte iya. 25 d'Abril. Jadi ini akan jadi perjalanan pertama di Eropa ke Lisbon. Ke Lisbon. Kan targetnya 2026 super medal. Semoga dalam setahun ya. Iya dong. Dalam setahun. Belum ada orang Indonesia. Belum ada orang punya Indonesia yang super Kan ada beberapa yang memang mengincar cepet-cepetan dapat predikat ya, super runners ya. Gitu. kenceng sih enggak. At least, Banyak, iya. Ya, kenceng banyak kan. At least yang pertama kali ini mungkin Itu kencangnya di faktor yang lain gitu. Sebut saja di faktor apa? Enggak, aku mau bilang. Gimana? Kalau yang mau masuk podcastnya Celepot, Complete Six Medan pasti dulu. Oh iya. Itu maksudnya harus dikejar predikat pertama orang yang masuk ke sini. Pasti diundang ya, siapapun dia ya. Pasti diundang gitu. wow, Om Aat itu udah 3 kali Six Star itu baru kejadian loh. Dari ngundangnya dari baru 2 kali Six Star sampai akhirnya udah beranak 1 lagi baru sempet kita undang. Saking sibuknya maraton di luar negeri. saking seringnya dia maraton mungkin. Jadi susah atur Itu dia makanya jadwalnya. sangat terjadwal ya. Wah, saya mau maraton lagi nih. Ntar Ya udah deh. Tiba-tiba udah 3 gitu. Emang sih sejauh ini kalau kita lihat di website Super Half, Indonesia masih tergolong sedikit Ya. dan kayaknya belum ada yang komplit kalau kita lihat.
Belum. Tapi kita lihat setelah podcast ini tayang apakah ada yang komplit, nggak tahu. Tapi harusnya sih masih belum gitu ya. Tapi kita tunggulah. Mana tahu. Ini kan ibu salah satunya Ambi juga ini. Emang sih depannya tuh terdepan kan. Di bawah ada tulisannya kan calon six medal. Iya. Ada ini kan. Dikasih labelnya. Nama IG sama itu. Takut banget. Insya Allah yang pertama. gitu. Tapi biar ini nih ya. Teman-teman Anda sudah tahu lah, paham lah. Maksudnya persiapan selain latihan larinya, apalagi dari seorang Agnes kalau misalkan mau race half marathon tuh yang kudu disiapin. Half marathon di luar negeri nih. Ya. Iya tadi benar kata Mas Pais, visanya. Dari sisi persiapan fisiknya deh. Oh fisiknya. Iya. Okay. Ya latihan minimal 3 bulan lah ya kalau half marathon tuh. Terus atau kalau udah pelari yang advance gitu, kayaknya itu anggap aja long run sih. Kalau nggak punya target ya, sekali kalau nggak punya target. Nggak mungkin, dia udah keluar dari sayap ya, ini kan pakai target. general. Tapi kalau buat Agnes nggak mungkin. Kalau saya sih pengennya masa jauh-jauh ke sana. Nggak PB. Nah, ini dia, yang dikorek tuh tujuannya ini. Abis ngeluarin duit masa nggak PB gitu kan. Jadi paling tidak sudah ditentukan targetnya mau ke sana tuh mau ngapain. Iya. Larinya apakah mau sekedar sightseeing atau mau ditambah dengan speed and sightseeing. Itu bisa menjadi opsi gitu. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah masuk ke segmen tanya balik. Silakan. Gue nggak mau nanya, bosan. Udah tahu semua. Siapa yang dari berdua lagi? Silakan. Tentukan pertanyaan yang ditanyakan balik kepada saya dan saya harus jawab. Soal lari ya. Oh, soal lari. Iya. Gua dulu kalau ngeliat super half, kota mana yang lu tertarik pertama kali join? Kayaknya back to back Praha Berlin menarik ya. Alasannya tadi buy one get two. Sekalian gitu. Maksudnya bisa sekalian traveling dan Praha Berlin dekat gitu ya. Dan memang double kan tadi dibilang dia itu semacam long run aja long sih, run. 2 kali long run. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Betul. Seperti itu. Itu sebenarnya back to back yang literally 1 hari. Kalau mau back to back seminggu 2 minggu itu juga ada sebenarnya. Jadi lu datang ke Eropa, super half. Terus lu keliling dong. Ya. Terus mau pulang Indonesia, super half lagi. Itu juga back to back. Bisa. Harus sekali. Itu ada nanti di semester kedua. Jadi uniknya super half adalah 3 di semester pertama. Di Maret semua, awal Maret dan 2 di akhir Maret. Kemudian semester kedua itu ada di September akhir sama di Oktober. Nah, yang semester 2 ini juga possible. Possible untuk back to back. Possible. Itu kenapa? Tadi di belakang udah ngomong. Bisa nih. Bahkan sebenarnya kalau mau back to back sama WMM juga bisa loh. Waduh, tambah banyak ya. Ini jadi kalau yang tahun depan itu Copenhagen itu 21 September. Ya. Nah, Berlin kan memang belum rilis date untuk 2026. Tapi kemungkinan mereka either di 21 juga atau mereka di 28. Kalau mereka di 28, lu ke Copenhagen dulu, habis itu ke Berlin. Oh iya, seminggu. Tapi ini nanti dicerca coach-coach juga. Enggak, kan tapering. Tapering ya. Betul, alasannya tapering. Enggak apa-apa, peaknya 15, sisanya jalan. Tapering dan aklimatisasi. Aklimatisasi. Pas. Kan rata-rata kebanyakan kan ada pelari dari kita kan faktor cuaca ya. Itu penting aklimatisasi tadi. Jadi aklimatisasi nggak nanggung HM sekalian jalan-jalan. Iya. Selalu ada alasan yang pembenar. Selalu ada. Silakan Ibu pertanyaan dulu. PBHM berapa? 155. Oh. Pecah-pecah 2019 nih. Di Lisbon 149 lah. Nah, bisa lah. Karena semua rutenya possible untuk PB sebenarnya kan flat dan bahkan turun tadi aku bilang. Di Lisbon atau turun. Karena startnya di jembatan, finishnya di city. Iya itu rekor dunia tuh yang cowok 57 menit. Beda dikit. Oh Lisbon ya? Beda dikit. Tadi 5 sampai 5 menit lah. Beda 2 menit. Beda 2 menit. Itu 1 jamnya saya ngaso. Kalau yang cewek di Copenhagen ya? Copenhagen atau Valencia kayaknya. Iya, antara itu. Dan itu base-nya semua race di Super Half itu adalah sudah tersertifikasi dengan World Athletics Label ya berarti. Yes. Iya pasti. Jadi sudah bonafide dan ya udah pada akhirnya race-race yang diikutin adalah race-race yang paling tidak worth it untuk diikuti. Gitu. Udah pertanyaannya PBHM doang nih. Pengen tanya apa sih? Gak usah. Esensi. Padahal saya tidak ngomongin esensi loh.
Gue lihat juga itu, terus gue mikir, ini anak ngapain lagi sih? Allah. Sebenarnya kan saya cuma hanya gitu doang. Cuma ya It's udah. okay. Ya. Bad marketing is good marketing. Iya. Tapi ada yang memprediksikan saya akan bikin posting klarifikasi. Oh, maaf, analisa Anda tidak tepat. Orang yang saya omongin nggak salah. Apa yang perlu diklarifikasi? Makanya, kayak Desi Ratnasari aja no komen. Silakan masing-masing untuk memberikan statement untuk mengajak teman-teman semua bisa ikutan Super Half dengan Explorer. Oke, siapa duluan yang mau mulai? Bu Agnes duluan. Oh, saya dulu? Iya. Oke. Di kamera close up-nya Bu Agnes sebelah sini. Ya, silakan. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kepengin untuk melakukan full maraton, ini sih wajib dicoba ya. So, Super Half Marathon ini, apalagi udah mudah banget, udah disediain sama Cerita Lari dengan Exploran ini, bisa daftar langsung, hotel, terus mungkin visa juga bisa dibantuin nanti ya untuk konsultasinya gitu kan. Terus pokoknya tinggal bawa badan dan bayar. Juga latihan maksudnya, latihan jangan lupa. Itu yang penting ya. Dan ini tadi bener sih, maksudnya bukan cuma lari nih, runcation, lari sambil jalan-jalan, bisa ajak keluarga, sehatnya dapet, family time-nya dapet, tunggu apa lagi, daftar sekarang juga. Wih. Silakan Mas Faiz, kayaknya Coach Evi menutup aja kali ya. Udah diwakili Agnes semua sama Iya kan? Di apaan? Enggak lah. Borong 2, borong 3. Idem. Sama yang mau lari sama Agnes di Lisbon dong ya? Apa? Yang mau lari sama Agnes di Lisbon. Oh iya, yang mau barengan lari bareng aku nih Super Half Marathon perdana di Lisbon. Yuk barengan yuk, temenin please. Mas Faiz silakan. Loh, udah. Tuh, harus nggak bisa dari POV masing-masing gitu. Oke. Yang malas bikin di podcast itu dia kan. Gue harus ngomong apa sih? Ya buat teman-teman runners mungkin yang belum berlari maraton, kemudian tapi pengen lari di luar negeri, yuk ini ada kesempatan untuk merasakan vibe berlari di half marathon yang bergengsi di Super Half bersama Exploran. Kalau saya bisa Diambil lagi. Emang kalau terakhir pressure-nya. Mas Evi lihat kemana di kameranya nih? Nah, sini ya, sini. Oke. Yang pertama terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Iya bener juga. Wise banget ya. Jika Anda Bener. melihat nih, Iya, udah nonton sampai akhir. Jadi bener, ada yang bilang nggak maraton nggak seksi, itu juga belum tentu. Again tergantung kita sendiri. Kalau teman-teman masih baru sanggupnya begitu ya di half maraton, termasuk juga mau jalan-jalan, karena kalau ke sana kemudian habis restepan nggak bisa jalan-jalan juga sayang juga kan. Nah, jadi kami dari Exploran membantu teman-teman untuk bisa lari di luar negeri dengan kita pilihin begitu ya, proyeknya Super Half yang World Athletic Label, kemudian course-nya sangat nyaman, cuacanya juga sangat nyaman. Nah, teman-teman bisa main ke websitenya Exploran di exploran.id dan juga follow Instagram di exploran.id. Yang menarik adalah pendaftaran untuk tahun depan sebenarnya udah sold out di website resminya. Jadi teman-teman, teman-teman yang mau join Super Half bisa kontak kami, slotnya masih ada tapi nggak banyak. Jadi kita bareng-bareng ke Super Half tahun depan. First come, first serve. First come, first serve. Exploran! Kalau begitu, terima kasih banyak teman-teman dari Exploran, Coach Evi, Mas Faiz, Kak Agnes, terima kasih banyak. Sukses untuk nanti perdana Super Half di Lisbon. Tanggal? 8 Maret. 8 Maret 2026. Oke, kalau begitu, gue Yana sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu saya ada Stevie Go. Agnes Yulia Fitriani. Faiz Kasmi. We're sign out and bye-bye. Sampai jumpa di Cilepot edisi berikutnya. Thank you so much guys. Goodbye. Bagus.